Kita ke sorotan lain, saudara. Kehidupan kelam di balik cerianya sebuah pertunjukan sirkus diungkap oleh para mantan pemain sirkus dari Oriental Circus Indonesia atau OCI. Mereka mengaku kerap mendapat penyiksaan sejak kecil selama menjalani kehidupan sebagai pemain sirkus. Sampai akhirnya saya melahirkan, anak saya juga dipisahkan dari saya. Anak saya dipisahkan dari saya tidak menyusui, tidak dari rumah sakit, saya sudah dipisahkan. Di situ anak saya 2 tahun, saya baru ketemu dengan anak saya. Itu pun saya melihat anak saya bersama bayi-bayi yang lain ada di pondok indah itu. Butet tidak pernah tahu identitas aslinya. Sejak kecil, ia sudah tinggal di lingkungan sirkus bersama Oriental Circus Indonesia atau OCI. Kepada Kompas TV, Butet berkisah, ia dibawa ke lingkungan itu sekitar usia 3 tahun. Butet pun menjalani kehidupan sebagai pemain sirkus bersama dengan yang lain. Kehidupan pahit masa kecilnya di lingkungan sirkus bahkan membuat Butet sampai merasakan dijejali kotoran hewan. Kalau buat kita itu dipukul, latihan itu suatu hal yang makan kita sehari-hari. Di situ saya melihat, saya kaget. Terus saya berjalan, waktu terus kehidupan, di situ saya kok seperti ini, teman-teman juga sama seperti ini. Terus saya juga pernah buat kesalahan, anak-anak masa kecil kita makan nasi bungkus semuanya di sana. Saya ambil masakannya bos, daging empal. Itu saya ketahuan, saya tidak ngerti buat mereka itu sangat fatal. Kesalahan saya itu, saya juga tidak paham, karena saya masih kecil, itu sekitar umur 9 tahun apa, saya tidak tahu, tapi saya langsung dijejelin, dipegangin, jejelin kotoran gajah itu. Saya tidak bisa apa dimakan, tambah hari saya tambah tertekan rasanya untuk kehidupan saya. Dipukul apa, itu sehari kita, show juga kalau kita jelek, masuk itu dipukul. Tidak tertawa juga dipukul. Tidak senyum. Tidak senyum kalau pas lagi show itu juga dipukul. Terus selalu hari lepas hari kita jalani seperti itu. Menanggapi tuduhan soal adanya penyiksaan pada pemain sirkus, founder OCI, Tony Sumampau, membantahnya. Tony bilang apa yang terjadi saat berlatih merupakan sebuah tindakan pendisiplinan kepada para pemain. Tony juga membantah tudingan tidak memberikan uang pada pemain. Nggak aneh, tapi kalau anak-anak itu latihannya malas, tidak mau keluar tenaga, kalau pakai rotan itu mah biasa. Pakai rotan waktu itu Pak ya? Pakai rotan, ya. Dan kita kontekstual kan, pada masa tahun itu memang begitu kulturnya, bukan gitu. Cuma di sirkus. Memang begitu. Iya. Di luar sirkus pun sama. Kita di rumah pun ngalami gitu ya. Memang itu tidak diberi gaji ya. Kita kan dulu juga nggak terima gaji, sama. Masih anak-anak masa terima gaji gitu ya. Tapi uang saku untuk belanja, untuk segala macam itu selalu ada. Taman Safari Indonesia menegaskan berbeda dengan OCI atau Oriental Circus Indonesia, baik dari sisi manajemen maupun lini bisnis. Taman Safari juga menduga sengaja dijadikan target oleh mantan pemain sirkus dari OCI. Kenapa mereka mengincarnya TSI? Karena melihat ya semakin kita awareness bahwa TSI adalah suatu organisasi usaha yang mungkin ini merupakan target bagi mereka. Jadi kami sih hanya menjalankan, mengikuti peraturan pemerintah, dan selama ini kami juga menjunjung tinggi kegiatan atau tidak akan melakukan dan tidak akan melakukan pelanggaran atas HAM, dan itu sudah kami lakukan selama bertahun-tahun. Mungkin itu. Kementerian HAM akan mengundang Oriental Circus Indonesia dan Taman Safari Indonesia untuk mendengarkan keterangan soal dugaan penyiksaan yang dialami oleh mantan pemain sirkus. Pekan depan, Kemenham akan mengundang Taman Safari dan pihak OCI untuk mendengarkan peristiwa versi mereka. Keterangan dari pihak yang bertikai akan memudahkan Kementerian HAM untuk mencari solusi terbaik. Pastikan ya supaya kami bisa mencari penyelesaian, kami bisa menyelesaikan, supaya kami bisa mencari jalan keluar terbaik, maka kami juga harus mendengarkan pihak lain yang kemarin dituduh dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab. Jadi agenda kami selanjutnya adalah untuk mendengarkan dari pihak Oriental Circus Indonesia atau Taman Safari Indonesia itu yang kemarin disebut-sebut oleh ibu-ibu yang datang ke Kementerian Hak Asasi Manusia.
Kasus dugaan kekerasan mantan pemain sirkus Oji mengaku persoalan ini sempat diselesaikan Komnas HAM di tahun 97. Namun Oji tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak korban. Tim Liputan, Kompas TV.